Kali ini kita terus menyibak ya jejak-jejak peradaban leluhur kita. Di sini ada semacam punden yang sangat keramat. Masyarakat memberikan nama Mbah Gundoh Wijoyo atau sumber jodoh. Jadi ini sangat keramat ya. Diduga ada semacam pertapa sakti ya yang di sini. Ayo coba kita telisik bersama-sama. Jadi memang akhir-akhir ini ada semacam kebangkitan arsitektur kerajaan Majapahit. Nuansa batu bata kuno, gapurah wringin lawang ya atau bentar, ini menjadi semacam kebangkitan arsitektur kembali dari kerajaan Majapahit. Jadi di sini memang ada punden yang sangat keramat gitu ya, Mbah Gundoh Wijoyo. Nah ini juga ada semacam mandapa atau semacam pendopo gitu ya, yang saat ini juga sudah permanen, dan di sebelahnya ini ada semacam jejak-jejak magis dan religius. Jika kita lihat gitu ya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi di sini ada semacam tempat duduk orang bertapa gitu ya, yang terbuat dari batu alam. Siapa sangka di sini ada semacam cekungan seperti mirip batu dolmen atau meja batu persajian. Namun mungkin bisa jadi ini adalah tempat duduk orang sakti atau orang bertapa tersebut gitu ya. Dan di bawah pohon gondang ini ternyata banyak sekali artefak-artefak kuno. Ya, entah masa apa ini. Coba kita lihat. Ada balok-balok batu candi gitu ya. Coba kita sowan dulu. Mbah putunipun sowan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ong wilahing sekaring jagat bawana langking sekaring kacang sekaring mayang. Jadi kita akan mendapati balok-balok batu candi yang tertata demikian rapi. Ada juga pinggiran-pinggiran candi, batu dakon ya, ada 2 batu dakon ya. Nah, ini jejak-jejak magis dan religius sampai saat ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi, termasuk kemudian untuk menghormati leluhur dari desa ini yang bernama Mbah Gundoh Wijoyo. Nah, ini semacam nama ini masih erat kaitannya dengan masa-masa kuno ya. Ada semacam pinggiran-pinggiran batu candi, entah ini untuk disiapkan untuk membuat angka tahun gitu ya. Nah ini ada pohon gondang yang raksasa gitu ya, yang kemudian ada anakannya atau kemudian tumbuh kembali setelah kemudian pangkalnya ini pernah roboh pada masa waktu tertentu. Nah di lokasi ini jika kita lihat di sini apa? Larangan jarang foto. Oh, jadi untuk menghindari ya sesuatu etika, jika kemudian seseorang itu berfoto melangkahi area persajian, fotonya menghadap ke sana, ini kan nggak boleh. Mungkin kalau di depan ini kan semata-mata kemungkinan adalah etika ya, etika atau tata krama saja. Di belakang patung nggak boleh karena akan menginjak-injak persajian atau batu-batu yang saat ini masih dianggap sebagai situs-situs yang sakral gitu ya. Nah ini ada patung batu ya, dan sangat unik gitu ya. Apakah ini patung lama atau patung baru kurang tahu, tapi memang tidak memiliki ciri-ciri kekunohannya, termasuk burung di sana ya. Namun di sini ini ada semacam jejak-jejak kekunohan atau jejak-jejak keaslian gitu ya. Ada semacam lumpang batu yang relief kecil, diduga kemudian lumpang batu ini persajian, balok-balok batu candi, ada semacam fragmen pipisan batu, ada batu lumpang yang memiliki jejak-jejak magis, kemungkinan batu lumpang ini untuk persajian. Yang di atas sana ada semacam jejak fragmen arca yang berdiri gitu ya, mirip seperti kemudian arca Avalokiteswara gitu yang berdiri gitu ya, atau mungkin arca yang lainnya misalnya adalah Bhairawa gitu ya. Nah, bisa saja karena memang hanya kakinya saja kita sulit untuk mengenalinya, atau mungkin Maharshi Agastya dalam posisi berdiri gitu ya. Nah, ini beberapa arca. Kalau Ganesha biasanya dalam posisi duduk, tapi tidak menutup kemungkinan pada masa Singosari maupun Majapahit itu ternyata ada arca-arca Ganesha raksasa yang berdiri, misalnya arca Ganesha Karangkates gitu ya, arca Ganesha Boro itu juga berbentuk berdiri gitu ya, yang berciri Bhairawa juga. Memang kebanyakan arca berdiri itu berciri-ciri Bhairawa. Jadi di sini di punden yang sangat keramat ini ternyata memiliki artefak-artefak penting era kerajaan-kerajaan kuno. Karena kita tepat berada di lereng ya, lereng bagian dari lereng
Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra sebelah tenggara ini, sebelah tenggara. Jadi sebelah tenggara ini tidak banyak kemudian struktur bangunan punden perundak, struktur percandian, struktur apa namanya gua pertapaan atau altar-altar pemujaan tidak banyak. Jika kita melihat sebaran dari struktur-struktur kuno ini berada di utara dan di barat. Jadi di utara dan di barat. Untuk sebelah timur juga tidak banyak, sebelah selatan juga tidak banyak. Namun sebelah tenggara ini, bagian kaki dari Gunung Penanggungan ini diduga ada semacam petirtaan kuno pada masanya gitu ya. Kita penasaran apa ya yang ada di dalam ini ya. Oh, mungkin tertutup air, mungkin ada sesuatu, mungkin air ya untuk sebagai menghormati, karena di sini juga ada semacam sumber jodoh. Loh, itu kok ada tulisannya dilarang mandi di sini ya. Nah, dulu air sumber jodohnya ada di sini, kemudian mengucur ke sana, tapi sekarang aduh, entah sebab apa kemudian sumber tersebut sudah tidak ada ya. Nah, itu banyak anak-anak yang mancing. Nah, jika kita ke sana itu ada sumber mata air ya, yang masyarakat menganggapnya sebagai sumber jodoh. Jadi punden yang sangat keramat ini memiliki jejak-jejak historis sebenarnya pada masa lalu yang erat kaitannya kemungkinan taan atau di bagian kaki Gunung Penanggungan ini memang tempat petirtaan. Jadi tidak hanya Jolotundo di sisi barat, melainkan juga ada sumber Tetek di sisi timur, juga ada sumber Beji di Taman Ajeng sebelah selatan gitu ya. Tapi sekitar kaki ini banyak sebenarnya reruntuhan-reruntuhan petirtaan. Seperti di Jibrumbele itu ada reruntuhan petirtaan, di sini kemungkinan juga sumber jodoh ini ada reruntuhan petirtaan ya. Ini bagian kemudian dari reruntuhan petirtaan tersebut. Jadi jika kita ke arah sana, kita coba ya pakai sepatu ya biar tidak kena duri ya. Mungkin teman-teman bisa memakai sepatunya. Jika kita tidak pernah duri, kita akan menunjukkan sebenarnya sumber jodoh dan mata air keramat tersebut terletak di sebelah mana. Selain kemudian struktur bangunan, kemudian persajian, pemujaan dan asrama para pertapa ini ya, pertapaan, serta kemudian mandala ya, Mandala Kadewa Guruan. Jadi memang lokasi-lokasi seperti ini pada masa lalu memang dibina oleh seorang maharsi atau mahapertapa yang membina sebuah lokasi tersebut, yang merawat bersama cantrik atau murid-muridnya, bersama para biku dan bikuni, bersama para pertapa lainnya gitu ya. Coba kita telusuri ya. Oh, ternyata pada musim kemarau ini kondisi airnya mengering. Kondisi mengering atau mungkin sudah di paralon ya. Coba di sini kita lihat ya. Loh, sudah tidak ada. Sumbernya sudah tidak ada ya. Itu mandi apa cuma mancing? Saya coba ada sumbernya kemana ini? Sumber jodohnya kemana? Jodohnya kemana ini? Oh, sudah nggak ada ya? Oh, sudah di paralon ya? Oh, ini bekas dulu ya? Ini tempat mandi dulu ya? Sudah nggak ada, Bu? Kemana, Bu, airnya, Bu? Oh, hilang. Airnya nggak tahu. Nah, di sini dulu ada tempat mandi ya. Nah, sekarang sudah nggak ada, hilang ya. Hah? Paping. Itu kayak bangunan apa namanya lah ini kemungkinan mungkin ada sumber yang kecil ini mungkin ya. Jadi sekarang puncak musim kemarau sebagian dialirkan ya ke desa-desa dengan paralon sehingga masih ada tersisa jejak-jejak sumber yang kecil mungil ini ya. Semoga kemudian aktivitas kita tentang mengungkap sejarah sumber jodoh termasuk kemudian pertapaan Mbah Gundo Wijoyo. Nah, ini kemudian selalu lestari dan bermanfaat secara kemudian pola-pola kesejarahannya ya tentang perjuangan orang-orang di masa lalu dalam menata masyarakat yang begitu luas ini, dan mereka berhasil tidak hanya menata masyarakat kecil mungil di desanya, melainkan berhasil menata masyarakat seluruh Jawa bahkan seluruh Nusantara dalam payung sebuah organisasi kerajaan ya, misalnya Kerajaan Singosari dan Majapahit. Semoga bermanfaat.